Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana juga Anda berada, kita ucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebab kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Yakni setelah habisnya Ramadan, kita akan meraihkannya dengan disebut hari raya. Hari raya dengan menggunakan kalimah Arab yang disebut dengan Idul Fitri. Bahasa kita sebut hari raya. Nah, sebutan ini tidak menjadi ukuran. Mau sebut hari raya pun boleh, mau sebut Idul Fitri pun boleh, atau yang lain-lainnya pun boleh. Yang penting, kita hendaklah terlebih dahulu memahami hakikat hari raya itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita meraihkan hari raya tersebut, terlebih dahulu kita ditekankan untuk menyempurnakan walitukmilul iddata. Sempurnakanlah bilangan hari-hari puasa. Tetapi ulama mengatakan tidak hanya sekadar kita menyempurnakan hari-hari puasa tersebut, tapi pada masa yang sama juga hendaklah kita benar-benar menyempurnakan isi daripada hari-hari yang berpuasa itu. Artinya jangan kita terlalu gairah nak berhari raya, sementara ibadah puasa kita isinya kosong. Saudara, ketahuilah bahwa hakikat berhari raya itu hanyalah bagi orang-orang yang berpuasa itu. Yang namanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan minum daripada kelaparan dan kehausan. Tetapi nilai puasa itu ialah pada amal-amal saleh yang kita lakukan. Sama juga, berhari raya itu bukan kena hanya kita memakai baju baru, kasut baru, dan baru-baru lainnya. Yang menjadikan kita gembira berhari raya itu ialah karena kita kembali kepada manusia baru. Seperti ungkapan setelah kita habis berpuasa itu, pada pagi 1 Syawal itu kita disunatkan mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Ucapan ini sebenarnya adalah satu peringatan, satu pengajaran kepada kita. Yani kita ucapkan minal aidin. Maknanya kembalilah Anda kepada semula. Semula itu apa? Fitrah. Maka sebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Sebagaimana disebut Nabi, "Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh." Yakni barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan tersebut dengan iman kepada Allah, dengan mengharapkan redha Allah, dengan demikian keluarlah atau bersihlah dosa-dosa yang ada di badannya itu sebersih-bersihnya. Seperti apa? Kayaumi waladathu ummuh, seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Inilah fitrah. Ini yang disebut dengan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi tadi minal aidin, aid maknanya kembali fitrah. Wal faizin maknanya berjaya. 1 bulan itu berjaya kita, berjuang menahan kemauan-kemauan hawa nafsu kita. Itu disebut dengan faizin. Kemudian gembiraan kita apa? Maqbulin. Kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, mereka yang berpuasa itu benar-benar puasa, taubatnya diterima oleh Allah, dosanya terampun, doanya terkabul. Ini yang dimaksud dengan maqbulin. Dalam doa kita di bulan Ramadan itu sendiri kita sebut Allahumma ja'alna min ibadikal maqbulin. Wala taj'alna ya Allah min ibadikal mardudin. Kita sebut itu. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang hamba-hamba yang kau terima kembali. Yang tadinya Allah barangkali sudah meminggirkan kita disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan.
Tetapi dengan adanya bulan Ramadan tersebut kita bertaubat kepada Allah, lalu Allah terima kita kembali. Ini namanya maqbulin. Jadi minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kemudian wa qulu amin wa antum bi khair, dan kita harap semoga sepanjang tahun ini kita dalam keadaan suci bersih sampailah menyambut tahun berikutnya pula. Inilah hakikat berhari raya. Kemudian elakkan dalam rangka kita berhari raya itu berpoya-poya sehingga lari daripada hakikat berhari raya itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya hari raya itu memang merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiah yang diberikan oleh Allah ini adalah kita jaga dan kita hormati. Jangan kita isi hari raya itu dengan nilai-nilai maksiat kepada Allah waliyazbillah. Jangan sampai ibadah Ramadan kita sebulan hancur lebur oleh sehari Ramadan, hari raya itu sendiri. Nah, inilah pesan yang perlu diingat, yang perlu kita sampaikan di antara satu dengan yang lainnya. Termasuk juga kita disunatkan hari raya tersebut untuk kita berkunjung ke rumah jiran, handai taulan, sanak famili, memang dianjurkan. Tapi di sana adalah kita menjaga adab, menjaga akhlak. Pertama sekali pergaulan bebas kita baru saja bersih dengan berpuasa tersebut. Lalu kita nodai, kita rusak balik kebersihan kita. Inilah kata Rasulullah, satu kerugian yang paling besar ruginya, satu kecelakaan yang paling besar celakanya. Siapa dia? Yakni kata Nabi, mereka yang sudah bersusah payah membersihkan dosa-dosanya. Dengan demikian bersihlah dosanya tadi. Tetapi kata Rasulullah, sesudah itu dia kembali balik melakukan dosa itu. Inilah manusia yang paling rugi, inilah manusia yang paling besar kecelakaan yang menimpa dirinya. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam rangka kita meraihkan hari raya tersebut. Ingat, ia adalah merupakan hadiah daripada Allah. Maka jangan kita abaikan, jangan kita cuaikan, dan jangan kita jadikan ia sebagai arena untuk kita kembali berbuat dosa. Waliyazbillah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan adanya hari raya itu, kembalilah kita untuk kembali mengeratkan hubungan silaturahmi. Karena mungkin banyak di antara kita yang selama hari ini telah memutuskan hubungan silaturahmi. Apakah antara adik-beradik, mungkin juga antara menantu dengan mertua, mungkin juga di antara suami dengan istri. Maka jadikanlah hari raya tersebut merupakan hari momentum untuk kita kembali mengeratkan hubungan silaturahmi, menjalin kembali silaturahmi yang sudah putus selama hari ini. Istilahnya mendekatkan yang jauh, memesrakan yang dekat. Itulah tujuan daripada kita berhari raya. Semoga hari raya yang kita raihkan itu benar-benar mendatangkan kebaikan, keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimah yang kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah hari mengingatkan kita tentang keagungan, kemuliaan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita meraihkan hari raya mengikut cara-cara yang diajarkan dan dianjurkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hari raya tersebut dapat kita raih melalui minal aidin wal faizin wal maqbulin tersebut. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ini menjadikan peringatan kepada kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita hambanya yang benar bertakwa seperti matlamat berpuasa itu sendiri menjadikan kita insan-insan yang bertakwa. Sekian, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.